Bocah SD berusia 8 tahun menjadi korban pembunuhan oleh seorang remaja berusia 16 tahun. Awalnya keduanya bermain sepeda. Lantaran kesal atas ucapan bocah itu, pelaku tega mencekik korban hingga meninggal dunia. Kasat Reskrim Polresta Palu AKP Ferdinand Numberi mengatakan saat bermain sepeda keduanya berboncengan karena korban tidak memiliki sepeda. Di tengah perjalanan, keduanya melintasi jalan berlubang dan jatuh. Korban akhirnya berkata kasar kepada pelaku. Inilah yang diduga menjadi pemicu pelaku menganiaya korban. Dari pemeriksaan pelaku, polisi juga mengungkap bahwa pelaku diduga memiliki penyimpangan seksual terhadap sesama jenis. Tapi dari hasil visum korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Ya, kita akan memperdalam informasi terkait dengan bocah 8 tahun yang dihabisi oleh remaja 16 tahun ini. Kita sudah terhubung dengan AKP Ferdinand Numberi yang merupakan Kasat Reskrim Polresta Palu. Selamat sore, Pak Ferdinand. Pak, bisa disampaikan bagaimana kemudian kronologinya? Kita kan mendapatkan informasi bahwa keduanya ini sedang menaiki satu sepeda, kemudian ada ketersinggungan, kemudian dilakukan penganiayaan. Apakah sedemikian, Pak, ketersinggungan yang dirasakan oleh pelaku sampai tega begitu mencekik temannya sendiri ini, Pak? Pak Ferdinand, kami belum bisa mendengar suara Anda di sini. Halo, Mas Esra. Ya, siap. Mas Esra. Oke, Mas Esra, Pak, silakan, sudah? Pak. Silakan, Pak. Baik. Jadi pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polresta Palu sampai hari ini itu telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, kemudian melakukan koordinasi dengan Bapas, dan besok kami akan melakukan koordinasi dengan psikologi klinis. Nah, itu tadi untuk menjawab pertanyaannya Mas Esra tadi. Itu akan dijadwalkan besok, Mas Esra. Oke, artinya dalam kasus ini masih didalami ya, Pak ya? Pak, bisa dikonfirmasi kembali apakah korbannya ini tewas di tempat atau ada terluka dulu, Pak? Sempat dilarikan ke rumah sakit dulu, Pak, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia? Jadi, Mas Esra, setelah korban ini dibawa sampai ke rumah sakit, sudah dinyatakan meninggal dunia. Kalau berdasarkan hasil otopsi, perkirakan waktu kematian itu sekitar 2-4 jam. Artinya ketika korban sudah sampai di rumah sakit, itu perkiraan meninggalnya korban itu antara 2-4 jam. Berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh kedokteran Bayangkara. Demikian, Mas Esra. Oke, artinya terkonfirmasi bahwa korban itu meninggal akibat luka cekikan tadi, Pak? Betul. Berdasarkan hasil pemeriksaan kita dan pengakuan daripada pelaku bahwa pelaku mencekik korban dengan kedua tangan dengan membekap kaki di atas dada korban sampai korban tidak melakukan perlawanan lagi. Artinya mungkin sampai korban pingsan atau mungkin meninggal dunia. Demikian, Mas Esra. Ini benar dari keterangan pelaku, Pak? Apa yang dikatakan korban sampai kemudian ia merasa sangat tersinggung sampai melakukan hal seperti itu, Pak? Nah, ini masih kita dalami, Mas Esra, bagaimana psikologis daripada si pelaku. Dari hasil pemeriksaan, apa yang membuat pelaku begitu emosi, seperti yang sudah kami jelaskan bahwa ketika pelaku ini berboncengan dengan korban, mereka berdua jatuh. Nah, waktu jatuh itu, korban ini memberikan kata-kata yang menurut yang bersangkutan itu sangat kasar. Nah, sehingga yang bersangkutan ini meluap emosinya dan langsung menghabisi korban. Kira-kira begitu. Artinya bahwa kedua korban dan pelaku ini sudah kenal lama atau sedekat apa, Pak? Mereka nih beda gang, artinya mereka hidup dalam satu kompleks
satu komplek, dalam hal ini Kecamatan Palu Barat, namun berbeda gang. Begitu, Mas Ezra. Oke, Pak Ferdinand, terakhir bahwa ini kan 16 tahun ini kan dianggapnya masih di bawah umur ya Pak. Adakah penanganan khusus Pak untuk dalam kasus ini? Betul, Mas Ezra. Dalam hal penanganan ini, kita menerapkan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 karena korban adalah anak di bawah umur. Namun kita juga menerapkan pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 karena pelaku adalah anak di bawah umur. Artinya bahwa penanganan terhadap pelaku ini berbeda juga dengan para pelaku pidana pada umumnya. Begitu Mas Ezra. Baik, kita akan menantikan informasi terkait dengan kasus ini dan juga perkembangannya. Terima kasih Pak Ferdinand Numberi atas informasi yang telah Anda sampaikan sore hari ini di Berita Satu Sore.